يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali masih dalam kajian kita kitab Safinatun Najah karangan Syekh Al-Fadil Al-Alim Salim bin Sumer Al-Hadrami. Kita sampai kepada pasal tentang hukum-hukum niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamin niyati, yaitu pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum niat. Wahya sab'atun. Hukum niat itu ada 7 menurut musannaf atau pengarang kitab ini. Lakin dzakaroha minha thalathatan, akan tetapi hanya akan disebutkan 3 saja. Faqala an-niyatu ay haqiqatuha syar'an. Nah, menurut musannaf, niat itu hakikatnya secara syara' adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud sesuatu atau menyengaja sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, dengan dibarengkan dengan pekerjaannya. Nah, jadi yang disebut niat itu adalah bermaksud sesuatu tetapi dibarengkan dengan pekerjaannya. Itulah disebut dengan niat. Fa in taraha al-fi'lu an dzalikal qasdi summiya dzalikal qasdu azman la niatan. Kalau bermaksud sesuatu itu lebih dulu dari pekerjaannya, maka disebutnya dengan azam, la niatan, bukan niat. Nah, jadi kalau bermaksud sesuatu itu lebih dulu daripada pekerjaannya, maka itu bukan niat tetapi apa? Azam. Sebagai contoh tadi Bapak Ibu di rumah bermaksud ingin ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, itulah disebut dengan azam. Kenapa? Karena jamaah sholat subuhnya belum dilaksanakan. Nah, setelah sampai di masjid, kemudian takbiratul ihram, di situ niat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka itulah yang disebut dengan niat. Nah. Wa ammal lughatan fahiya mutlaqul qasdi sawaun qarana al-fi'la aw la. Sedangkan secara bahasa yang disebut dengan niat yaitu bermaksud secara mutlak. Nah, setiap bermaksud itu ya namanya niat dalam arti bahasa. Baik itu mau dibarengkan dengan pekerjaannya ataupun tidak. Nah, jadi yang dimaksud dengan niat secara bahasa yaitu bermaksud sesuatu, itu namanya niat, tapi dalam pengertian bahasa, tidak dalam pengertian syara atau hukum. Wa mahalluha al-qalbu. Nah, adapun tempat niat itu adanya di dalam hati. Wa talafudzu biha sunnatun, dan melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, kalau usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, itu namanya lafal niat. Nah, sedangkan niatnya sendiri untuk melakukan sholat duhur, untuk melakukan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ataupun sholat subuh, itu adanya di dalam hati. Inilah niat. Sedangkan apa yang diucapkan lisan itu adalah lafal niat. Nah, itu apa? Wa talafudzu biha sunnatun. Hukumnya melafalkan itu sunnah. Yang wajib itu apa? Niat yang ada di dalam hati. Nah, apa tujuan dari melafalkan niat itu? Liyu'awinal lisanu al-qalba. Lisan ini untuk membantu hati. Kita ini terkadang mau sholat itu sudah siap-siap takbiratul ihram,
masih saja ingat kerjaan. Kalau ibu-ibu ya masih ingat masakan, masih ingat jemuran. Banyak hal yang kita ingat ketika kita mau sholat. Padahal sebelumnya itu kita tidak ingat apa-apa. Tetapi begitu kita mau sholat, kita ingatannya banyak. Nah, dompet hilang, masih dipikir aja mau sholat. Nah, begitu sudah takbiratul ihram baru ingat, oh dompetnya di bawah kasur, segala macam. Nah, inilah fungsinya melafalkan niat. Apa? Supaya membantu hati kita menjadi lebih fokus, lebih khusyuk. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk melafalkan niat. Kalau hati kita masih belum bisa fokus, belum bisa khusyuk. Tetapi di sini melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, yang namanya sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan.